Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kalian semua yang mungkin masih terjaga di tengah keheningan malam ini. Kembali lagi bersama saya di channel Cerita Masa Lalu, tempat di mana kisah-kisah kelam, pengalaman mistis, dan cerita yang hampir terlupakan kita hidupkan kembali lewat untayan kata. Sebelum kita mulai, pastikan lampu kamar sudah kalian redupkan. Gunakan headset atau earphone untuk mendapatkan pengalaman terbaik. Dan yang terpenting, dengarkan cerita ini sampai selesai tanpa jeda. Karena malam ini, kita akan menyelami sebuah pengalaman mengerikan dari seseorang yang tak sengaja memasuki desa yang tidak pernah ada di peta manapun. Kejadian ini dialami oleh Ardi, seorang karyawan proyek yang harus pulang larut malam setelah menyelesaikan tugasnya di luar kota. Jalan yang ia lewati adalah jalur pegunungan yang terkenal sepi dan minim penerangan. Malam itu, langit seolah ikut menambah ketegangan. Hujan turun begitu deras, membatasi pandangannya hanya beberapa meter ke depan. Kabut tebal turun dari lereng gunung, menyelimuti jalanan hingga terasa seperti berjalan di atas awan. Dan yang paling membuat cemas, sinyal ponsel di layarnya menghilang sepenuhnya. Tak ada bar, tak ada koneksi. Ia benar-benar terisolasi. Saat itulah, di tengah keputusasaan dan dingin yang menusuk tulang, Ardi melihat secercah harapan. Di kejauhan, di antara pekatnya kabut dan lebatnya hutan, ia melihat kerlip lampu-lampu rumah. Sebuah, syukurlah, ada desa, gumamnya lega. Suaranya hampir tak terdengar di antara deru hujan. Tanpa berpikir panjang, ia membelokkan motornya, mengikuti sebuah jalan kecil berlumpur yang bahkan tidak muncul di Google Maps. Sebuah jalan yang seolah baru saja dibuat untuk menyambutnya. Saat memasuki desa itu, kesan pertama adalah normal. Rumah-rumah kayu berarsitektur kuno berjajar rapi di kanan dan kiri jalan. Lampu minyak yang tergantung di teras setiap rumah menyala temaram, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari-neri. Namun, seiring laju motornya melambat, Ardi mulai merasakan keanehan yang menusuk. Desa ini terlalu sunyi, benar-benar hening. Tak ada suara televisi, tak ada obrolan warga, bahkan suara tangisan anak-anak atau gonggongan anjing pun tidak terdengar sama sekali. Hanya suara motornya dan gemericik hujan yang memenuhi udara. Ardi menghentikan motornya di depan sebuah bangunan yang tampak seperti warung tua. Papan namanya sudah lapuk dimakan usia. Begitu mesin motor mati, keheningan itu menjadi semakin pekat dan menyesakkan. Beberapa detik kemudian, pintu warung berderi terbuka. Seorang ibu parubaya dengan wajah pucat dan tatapan datar keluar, membawa segelas air putih di tangannya. "Minum dulu, nak. Perjalanan jauh ya," sapanya dengan suara yang anehnya tidak memiliki gema. Ardi ragu. Ada sesuatu yang tidak beres dari gestur wanita itu. Dari cara ia berjalan, dari tatapannya. Namun, tenggorokannya benar-benar kering setelah perjalanan panjang yang menegangkan. Ia baru saja hendak mengulurkan tangan untuk menerima gelas itu ketika matanya tak sengaja melirik ke tanah basah di bawah kaki si ibu. Sesuatu yang dilihatnya membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Bayangan ibu itu, di bawah cahaya lampu minyak yang remang, tidak ada. Tanah di bawahnya kosong, seolah ia tidak memantulkan bayangan sama sekali. Dengan cepat, Ardi menarik tangannya kembali. Tubuhnya mendadak dingin. "Terima kasih, Bu. Saya sudah tidak haus," ucapnya dengan suara bergetar. Ibu itu tersenyum. Sebuah senyuman yang terlalu lebar untuk wajahnya, memperlihatkan deretan gigi yang rapi, namun aneh. Dan matanya terus menatap Ardi, tajam, tanpa berkedip sedikit pun. "Kalau begitu, jangan sampai kemalaman di sini, nak," katanya lagi. Kali ini dengan nada yang terdengar seperti sebuah peringatan halus. Sejak saat itu, Ardi merasa setiap jerak-jeriknya, setiap helaan napasnya, sedang diperhatikan oleh mata-mata tak terlihat dari setiap sudut desa yang gelap. Ia harus segera pergi dari sini. Dengan tergesa, Ardi menyalakan motornya dan berbalik arah, mencoba mencari jalan keluar yang ia lewati tadi. Tapi anehnya, jalan kecil berlumpur itu sudah tidak ada. Yang ada di hadapannya hanyalah jalan buntu yang ditutupi pepohonan rapat. Panik mulai menjalari dirinya. Ia mencoba jalan lain, satu-satunya jalan yang tersedia,
yang ternyata justru membawanya masuk lebih dalam ke jantung desa. Setiap belokan seolah menariknya lebih jauh ke dalam labirin sunyi ini. Ardi melirik jam di ponselnya. Pukul ke-20,1 baru 10 menit sejak ia melihat lampu desa dari kejauhan. Namun anehnya, langit di atasnya sudah gelap total. Hitam pekat seperti tengah malam buta. Tak ada bintang, tak ada bulan. Merasa putus asa, Ardi memberanikan diri. Ia menghentikan motornya di depan salah satu rumah dan mengetuk pintunya perlahan, berharap ada orang normal di dalamnya yang bisa memberinya petunjuk. Pintu itu terbuka perlahan, memperlihatkan sosok seorang kakek renta yang membungkuk. Wajahnya keriput, namun matanya memancarkan kecerdasan yang aneh. "Kamu tersesat?" tanya kakek itu dengan suara serak. Ardi mengangguk cepat, tak mampu berkata-kata. Kakek itu lalu mencondongkan tubuhnya dan berbisik sangat pelan, seolah takut didengar orang lain. "Kalau ingin pulang, jangan makan, jangan minum, dan jangan pernah menyebut namamu di sini. Cepat pergi sebelum mereka memulai upacaranya." Belum sempat Ardi bertanya apa maksudnya, tiba-tiba dari arah pusat desa terdengar alunan suara gamelan yang menyayat hati. Suaranya lirih, namun terasa memenuhi seluruh penjuru desa. Seketika, pintu-pintu rumah lain mulai terbuka satu persatu. Para penduduk keluar dari rumah mereka. Laki-laki, perempuan, tua, dan muda, semuanya berbaris rapi menuju pusat desa. Wajah mereka sama, pucat pasi, mata mereka kosong, tanpa kehidupan. Dan senyum mereka, semua tersenyum dengan cara yang sama seperti ibu di warung tadi. Lebar dan mengerikan. Seorang anak kecil perempuan berdiri di barisan paling depan. Saat barisan itu melewati Ardi, anak itu berhenti. Ia menoleh, lalu menunjuk lurus ke arah Ardi dengan jari telunjuknya yang mungil. Dengan suara yang jernih namun dingin, ia berkata, "Yang ini belum lama mati." Seketika, seluruh tubuh Ardi gemetar hebat, darahnya seolah membeku. "Apa maksudnya? Apa maksud ucapanmu?" teriak Ardi panik. Namun, pertanyaannya tak terjawab. Justru, seluruh penduduk yang sedang berbaris itu serempak berhenti dan menoleh ke arahnya. Ratusan pasang mata kosong kini tertuju padanya. Senyum di wajah mereka semakin lebar. Dalam sekejap, langit yang tadinya hitam pekat berubah menjadi merah darah. Tanah di bawah kakinya bergetar hebat, dan di tengah kekacauan itu, sebuah penglihatan mengerikan melintas di benak Ardi. Ia melihat motornya. Motor yang sama yang ia kendarai, tergeletak hancur di dasar jurang yang dalam, tak jauh dari jalan utama. Saat itulah ia sadar, ia telah mengalami kecelakaan. Ia terlempar dari motornya saat hujan deras tadi. Dan desa ini bukan untuk orang hidup. Dengan sisa tenaga dan kesadaran yang ada, Ardi mulai membaca doa, apapun yang ia ingat. Ia memejamkan mata sekuat tenaga, menolak melihat wajah-wajah mengerikan itu, dan berteriak minta tolong sekeras-kerasnya. Saat ia membuka matanya lagi, pemandangan telah berubah. Ia terbaring di pinggir jalan aspal yang basah. Hujan masih turun rintik-rintik. Beberapa warga desa asli, bukan penduduk desa gaib tadi, sedang mengelilinginya, mencoba menolongnya. "Sadar, Mas, jangan tidur, bertahan!" teriak salah seorang dari mereka. Ardi melirik jam di ponselnya yang retak. Pukul ke-20,15, semuanya hanya berlalu selama 5 menit. 5 menit di dunia nyata yang terasa seperti berjam-jam di dunia lain. Sejak kejadian itu, Ardi selamat, meski dengan beberapa luka. Namun, ada satu hal yang terus menghantuinya. Setiap kali ia harus melewati jalur pegunungan itu lagi, matanya selalu tertuju pada satu titik di pinggir jalan. Di sana, di antara semak belukar, ia selalu melihat sebuah papan kayu tua yang sudah lapuk, bertuliskan dengan cat yang memudar. Desa ini tidak menerima tamu. Padahal, semua orang tahu, di sepanjang jalur itu tidak pernah ada desa. Terkadang, terjebak di desa gaib bukanlah soal tersesat secara fisik, tapi tentang jiwa yang tersesat
tentang siapa yang seharusnya sudah tidak berada di dunia ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kalian menyukai kisah-kisah horor seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel Cerita Masa Lalu, tinggalkan like, dan bagikan ke teman-teman kalian yang juga pemberani. Karena di channel ini, cerita lama yang terlupakan akan selalu kembali untuk mencari pendengarnya. Selamat malam, dan selalu hati-hati di perjalanan pulang.